Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur di tahun yang baru ini kita masih dalam keadaan sehat, kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa bekerja. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kita percaya di tahun yang baru ini kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kita memiliki visi ke depan bahwa Tuhan yang akan menolong dan berjalan di depan kita untuk menjalani tahun 2026 ini. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, pertolongan Tuhan selalu nyata untuk kita, dan biarlah dalam kehidupan kita Tuhan selalu menopang dan memberkati kita. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dan merasakan kasih Tuhan lewat firman Tuhan. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita dan belajar firman Tuhan, mari kita bernyanyi kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, jejakmu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 13. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman.
Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah hilangnya persekutuan dengan Tuhan. Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, kita tadi sudah baca di Kejadian pasal 3 ini ayat 1 sampai 13 bagaimana kejatuhan manusia dalam dosa, bagaimana godaan yang diterima oleh Adam dan Hawa dari si jahat atau si iblis, dan bagaimana hilangnya persekutuan dengan Tuhan atau hubungan dengan Tuhan itu. Ini menunjukkan bagaimana iblis menipu Hawa, manusia pertama, dan manusia pertama melanggar perintah Tuhan demi pengertian, lalu saling menyalahkan. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, mereka saling menyalahkan, saling menuduh, dan inilah awal mulanya manusia itu putus hubungan dengan Tuhan, yang akhirnya mengakhiri hubungan harmonis mereka dan membawa konsekuensi dosa. Dosa itu adalah konsekuensi yang mereka terima adalah rasa malu, dan mereka bersembunyi, dan pemisahan dari hadirat Allah yang menggarisbawahi pentingnya. Ini kita bisa garisbawahi di sini bahwa pentingnya ketaatan dan konsekuensi pemberontakan serta kasih karunia Tuhan yang tetap ada meskipun ada kejatuhan. Di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan Allah sudah mengingatkan Adam dan Hawa supaya mereka tidak memakan buah pohon pengetahuan itu. Akan tetapi si jahat atau si iblis menggoda mereka. Dan poin-poin apa yang bisa kita renungkan atau pelajari dari Kejadian pasal 3 ini? Yang pertama, godaan si iblis. Ayat 1 sampai 5 tadi kita sudah baca. Ular atau iblis mempertanyakan firman Tuhan dan menabur keraguan, menjanjikan pengetahuan, yaitu bahwa manusia akan sama seperti Allah. Menggoda Hawa dengan daya tarik buah terlarang, dan di sini si jahat atau si iblis ini memutarbalikkan firman Tuhan dan mempertanyakan firman Tuhan supaya manusia itu tergoda. Akhirnya apa? Tergoda. Godaan si iblis. Terkadang kita juga begitu, sudah jemaat Tuhan. Banyak sekali godaan dalam dunia ini yang menggoda kita untuk menyimpang dari Tuhan. Ya, godaan di pekerjaan, di godaan sekeliling kita, bahwa di pekerjaan kita digoda kita untuk korupsi. Kalau ada kesalahan, kita menyalahkan orang lain. Bukan kita koreksi diri, malah kita menyalahkan orang lain. Selanjutnya kejatuhan manusia, kita bisa lihat di sini ayat 6 sampai 7. Hawa melihat buah itu baik dan menarik, lalu memakannya dan memberikannya pada Adam suaminya yang juga memakannya. Dosa pertama terjadi merusak hubungan dengan Tuhan dan sesama, menimbulkan rasa malu dan kesadaran akan ketelanjangan. Kenapa kejatuhan manusia ini merusak hubungan dengan Tuhan dan sesama? Karena waktu mereka memakan buah pohon pengetahuan itu, hubungan dengan Tuhan itu putus, dan hubungan kepada sesama pun jadi rusak. Kenapa? Mereka saling menyalahkan. Mereka juga membohongi Tuhan Allah. Ya, ini yang menjadi kejatuhan manusia.
akhirnya mereka hubungan dengan Tuhan terputus. Dan juga kita bisa lihat di sini, kita pelajari reaksi terhadap dosa. Manusia bersembunyi dari hadirat Tuhan karena takut, karena dosa memisahkan mereka dari persekutuan intim yang dulu mereka miliki. Mereka Adam dan Hawa tahu mereka berdosa, ya, mereka tahu mereka bersalah, makanya mereka bersembunyi dari hadirat Tuhan. Walaupun mereka bersembunyi, Tuhan tahu sebenarnya. Ya, artinya di sana kita sering menyembunyikan dosa kita, menyembunyikan kesalahan kita, kita menyalahkan orang lain atas kesalahan kita. Kita merasa bahwa kita aman, tidak, ya. Saling menyalahkan juga di sini terjadi. Ayat 11 sampai 13. Saat ditanya Tuhan, Adam menyalahkan Hawa, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Tadi dibilang begitu. Dan Hawa menyalahkan ular itu yang memperdayakan aku. Ini menunjukkan sifat dasar dosa sidang jemaat Tuhan. Tidak mengakui kesalahan sendiri dan melempar tanggung jawab, merusak hubungan antar manusia. Ya, agar posisinya aman, kita malah berbuat curang, menyalahkan orang lain, menyingkirkan orang lain supaya kita aman. Istilah zaman sekarang katanya menjilat, katanya, dalam pekerjaan. Ya, kita mengorbankan orang lain supaya kita hidup enak sedang Tuhan. Dan konsekuensi dan janji yang akan manusia terima itu dosa membawa konsekuensi berupa hukuman. Ular direndahkan, penderitaan kerja keras, kematian. Tetapi di tengah hukuman itu ada janji penebusan pertama. Keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular, menunjukkan kasih dan rencana Tuhan untuk memulihkan manusia kembali. Tetapi waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hubungan dengan Allah terputus. Mereka diusir dari Taman Eden dan mereka mengusahakan diri mereka sendiri untuk menghidupi diri mereka sendiri. Dan apa yang dapat kita pelajari dari Kejadian pasal 3 ini? Apa yang dapat kita mau terapkan dalam kehidupan kita? Yang pertama, waspada terhadap godaan. Setan masih aktif menggunakan kebohongan untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Banyak kita lihat di media sosial saat ini, kita bisa menonton, kita bisa membaca berita bahwa banyak sekali menggunakan kebohongan untuk menjatuhkan orang lain, untuk menghukum orang lain, untuk menyiksa orang lain, untuk menyengsarakan orang lain. Setelah mereka berhasil dalam misi mereka, mereka merasa senang karena itu adalah pekerjaan setan, pekerjaan si jahat. Ini juga yang sering terjadi dalam lingkungan kita. Ya, kita mengorbankan orang lain supaya kita aman. Dan juga kita harus taat pada firman. Firman Tuhan tidak untuk diragukan atau diperdebatkan, melainkan untuk ditaati sepenuhnya. Seperti tadi Hawa berdebat dengan ular bahwa mengenai firman Tuhan. Firman Tuhan mereka perdebatkan. Ular atau si iblis atau si jahat pintar sekali memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan firman Tuhan. Kalau kita tidak lemah, kalau kita tidak jeli, kalau kita tidak siap, kita akan seperti Hawa yang mudah dipengaruhi oleh si jahat. Dan juga tanggung jawab pribadi kita kepada Tuhan. Hindari saling menyalahkan. Akui dosa kita dan minta pertanggungjawaban kita sendiri, bukan orang lain. Ya, akui, kita koreksi diri. Salah-salah, benar-benar. Dan kita juga tahu bahwa kasih Tuhan selalu beserta kita. Meskipun kita jatuh, kasih dan rencana penebusannya tetap berlaku bagi mereka yang merespon dengan iman. Artinya di sana Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk menjalin hubungan itu dengan baik lagi. Akan tetapi kita harus meresponnya dengan iman kita. Yesus datang untuk memperbaiki hubungan itu, tetapi kita harus merespon dengan baik kedatangan Tuhan itu dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu, sidang jemaat Tuhan, renungan pada hari ini memberikan kita pelajaran yang luar biasa, memberikan kita suatu gambaran bagaimana
Kalau kita tidak taat kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menghukum kita dan persekutuan itu akan putus dengan Tuhan. Saya akan percaya lewat ini kita belajar, kita akan memperbaiki segala sesuatunya, hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Kami mau ya Tuhan hubungan yang tidak baik bisa menjadi baik, dan kami mau ya Tuhan dibaharui dalam Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, dan tutup bungkus kami agar kami tidak mudah terpengaruh oleh dunia ini, agar kami terus berjalan jalan Tuhan dan selalu memandang Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.